Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita lanjutkan kembali bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita mengulang al-mau'izah dan tazkir dan terkait dengan adabul alim wal muta'allim, ya, adab-adab dan perilaku yang wajib dimiliki oleh setiap penuntut ilmu dan orang-orang yang berilmu. Malam hari ini kita masuk ke bab lanjutan, babu fadlil ulama, bab keutamaan para ulama. Di mana di sini pertama kali disampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapapun yang Allah inginkan untuk menjadi baik, maka dia akan dijadikan pribadi yang faqih di dalam agamanya. Ya. Pada beberapa pertemuan, beberapa di antara kita sudah belajar bersama ya tentang beberapa makna dari hadis ini. Jadi hadis ini menceritakan keutamaan dari orang yang faqih, ya, orang yang memiliki fikih di dalam agama. Dalam pertemuan ini kita ringkas saja ya apa yang dimaknai oleh para ulama dari fikih itu sendiri, ya. Fikih di dalam din, kita hanya berbicara tentang makna yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan fikih di dalam ad-din. Tidak berbicara kita tentang terminologi fikih, ya, menurut ulama fikih dan lain-lain. Yang pertama, bahwasanya kata fikih, ya, itu mengandung makna hifdzun wa fahmun. Memiliki makna hifdzun wa fahmun. Orang yang Allah inginkan menjadi faqih dalam agamanya, berarti Allah anugerahkan kepadanya dua kemampuan, yaitu kemampuan untuk menghafal, ya, untuk menelaah dan menghafal. Yang kedua, kemampuan untuk memahami. Dan sebagaimana yang sering kita sampaikan bahwasanya para ulama sendiri, ya, terkadang Allah berikan kemampuan lebih dalam persoalan hifdzun, hafalan, tapi mungkin mereka memiliki kapasitas yang tidak seperti itu di dalam memahami, ya. Ya, kita sengaja menghindari, ya, ungkapan mereka tidak memiliki pemahaman tentang fikih, karena itu tidak layak, ya, tidak beradab terhadap para ulama. Tapi kita menyebutkan bahwa pemahaman fikih mereka tidak sedalam dan sehebat hafalan mereka. Tapi sebagian di antara ulama ada yang diberikan pemahaman, namun kemampuan hafalan mereka itu tidak setinggi dan sehebat pemahamannya. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, wa min ulaikal ulama man ghalaba ala ilmihim al-hifdz wal itqan. Wa min ulaikal ulama, di antara ulama itu ada yang kemampuan ilmunya itu terfokus pada hafalan dan betul-betul mutqin, betul-betul mapan dalam hafalannya. Walakin laisa min sya'nihim, tetapi bukan termasuk wilayah kemahiran mereka at-tafaqquhu wa tabassur wa istinbatul ahkam, ya. Persoalan fiqih, persoalan istinbat hukum itu bukan merupakan wilayah terbaik mereka. Nah, ini dijelaskan oleh beliau, kemudian beliau memberikan banyak contoh, ya, di antara para ulama yang ahli dalam hafalan itu semenjak dahulu banyak, ya. Di zaman sahabat kita mengenal Abu Hurairah,
Ya, kemudian di kalangan ulama ahlul hadis ada Imam Abu Dawud, ya. Ashabus sunan itu rata-rata adalah hufaz. Di antara para ulama fiqih yang datang belakangan, ulama hifaz yang datang belakangan seperti Malik bin Anas, ini juga dikenal sebagai ulama yang sangat mumpuni di bidang hafalan riwayat. Tapi di antara ulama juga ada yang justru menonjol di bidang fikihnya. Zaman para sahabat itu ada Ali bin Abi Thalib, ada Muadz bin Jabal, ada Zaid bin Sabit. Ada juga di antara mereka yang mampu menggabungkan antara keduanya seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Di antara ulama fikih yang memiliki kemampuan fikih mumpuni itu adalah ulama Abu Hanifah, ya. Imam mazhab Abu Hanifah. Kemampuan fikihnya luar biasa. Sementara Imam Malik termasuk dalam kategori ulama yang mampu menggabungkan dua kemampuan sekaligus, fikih dan hafalan. Begitu juga Al-Imam Al-Bukhari, meskipun beliau adalah Imamul Muhadditsin, ya, tapi beliau adalah ahli fikih yang sangat mumpuni. Ya, sehingga beliau selalu mengawali bab beliau dengan kesimpulan ilmu fikih. Apapun itu. Setiap bab yang beliau beri judul itu adalah merupakan kesimpulan fikih. Ya, contohnya bab jawazu al-i'tikaf fi kulli masjidin jami', diperbolehkannya i'tikaf di setiap masjid jami'. Jadi sebelum menghadirkan beberapa ayat dan hadis, beliau sudah memberikan kesimpulan fikih itu di judulnya. Ini yang disebut dengan fikih Al-Bukhari. Ya, mazhab Al-Bukhari di dalam fikih. Ya, kita kembali kepada pembahasan. Jadi fikih dalam agama, ketika orang Allah berikan anugerah kepadanya fikih dalam agama, diberikan kedua kemampuan tersebut. Nah, kadang-kadang seseorang bisa lebih di salah satu dibandingkan dengan yang lain. Itu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang Allah kehendaki. Yang kedua adalah al-amalu bil ilmi. Termasuk bagian daripada fikih adalah mampu mengamalkan ilmu. Ya. Ini mazhab yang sudah kita sering sampaikan, ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau menegaskan kunna la natajawazu 10 ayat, kami tidak pernah menghafal mempelajari lebih dari 10 ayat, hatta nata'allamahunna, sampai kami betul-betul mempelajari isinya, wa na'mala bima fihinna, mengamalkan isinya, wa nu'allimahunna, mengajarkannya. Fata'allamnal ilma wal amala ma'an. Jadi kami belajar ilmu dan amal secara langsung. Jadi dari apa yang disampaikan Ibnu Mas'ud di sini jelas, ya, bahwa mazhab para ulama ussalaf, mazhab sahabat dalam soal fikih itu ilmu dan amal. Tidak bisa dipisahkan. Makanya Ibnu Abbas mengatakan man asallah fahuwa jahil. Setiap kali orang berbuat maksiat, maka posisi dia adalah jahil, orang yang tidak berilmu, orang yang tidak faqih. Karena ilmu yang dia pahami namun tidak dia amalkan, itu tidak menjadi fikih buat dirinya. Begitu juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, la yakunul alimu rabbaniyan. Ya, seorang ulama tidak akan menjadi rabbani, ya. Rabbani ini ulama yang menjadi wakil Allah di muka bumi, ya. Artinya menegakkan hukum Allah di muka bumi. La yakunul alimu rabbaniyan hatta ya'mala bima alima, sampai dia ya'mala, mengamalkan segala yang dia ketahui. Ya, jadi itu penegasan, ya, dan banyak sekali penegasan yang sama dari para ulama. Makanya kita sering mendengarkan para ulama mengatakan, sebagian di antara mereka mengungkapkan bahwasannya kami mempelajari akhlak lebih dulu daripada ilmu, ya. Ada ulama yang belajar akhlak 30 tahun, baru setelah itu belajar ilmu 20 tahun. Jadi 50 tahun dia di dunia ilmu, 30 tahun pertama belajar akhlak, 20 tahun kedua belajar ilmu. Dan riwayat ini banyak sekali yang menunjukkan bahwasanya kefakihan dalam pemahaman para ulama ussalaf itu adalah al-amalu bil ilm. Kemudian yang selanjutnya adalah khasyatullah, ya. Masuk dalam pemahaman fikih itu sendiri adalah rasa takut kepada Allah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu muntahal ilm.
Karena ketakwaan itu muntahal ilmi wa mabda'uhu, dan awal daripada ilmu. Puncak ilmu itu ketakwaan, awal ilmu itu ketakwaan. Ini dijelaskan panjang lebar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Awal daripada ilmu itu beliau ambil dari surah Al-Baqarah. Fattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Berarti awal kalau kita ingin berilmu, kita harus bertakwa kepada Allah. Wa muntahal ilm, dan puncak daripada ilmu juga ketakwaan. Kalau ilmu itu dipelajari dengan ketakwaan, tidak bisa membawa kepada ketakwaan, tidak jadi ilmu juga. Awaluhu taqwa wa akhiruhu taqwa. Awalnya ketakwaan, akhirnya ketakwaan. Makanya innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Yang bertakwa kepada Allah adalah para ulama. Itu maknanya di situ. Orang enggak disebut faqih kecuali ketika dia bertakwa kepada Allah. Dan yang selanjutnya adalah salamatul aqidah wal manhaj. Kita selalu mengulang-ulang menyampaikan hal ini karena penting, sangat penting sekali. Ya, jadi para ulama ussalaf memasukkan ya akidah yang lurus itu, pemahaman Islam yang lurus itu sebagai bagian dari fikih. Karena ketika seseorang itu sudah rusak akidahnya, sudah rusak manhajnya, maka seluruh kemampuan ilmunya bisa runtuh. Sekarang saya sering mencontohkan misalnya kalangan Al-Khawarij. Kalangan Al-Khawarij dari segi hifz maupun faham, dua-duanya ya, hafalan maupun dari segi pemahaman. Mereka itu bukan orang yang bisa, kelompok yang bisa dipinggirkan. Mereka itu berada di level atas. Makanya Imam Bukhari masih mengambil banyak hadis dari kalangan Al-Khawarij. Imam Al-Bukhari yang dikenal sangat teliti dalam mengambil hadis. Karena beliau yakin dengan kejujuran orang-orang Khawarij, beliau masih mengambil hadis-hadis dari kalangan Al-Khawarij. Kita tahu ya dahsyatnya penyimpangan mereka. Kenapa begitu? Kan Imam Bukhari pertama mengakui kejujuran mereka dan mengakui kapasitas riwayat mereka. Itu dari segi itu. Dari segi pemahaman nggak diragukan lagi pemahaman mereka soal ibadah dan lain-lain. Makanya dikatakan laisat sholatukum li sholatihim bisyai wa laisat siyamukum li siyamihim bisyai. Ya. Puasa kalian nggak ada apa-apanya dibandingkan puasa mereka. Sholat kalian nggak ada apa-apanya dibandingkan sholat mereka. Ini disampaikan di hadapan siapa? Di hadapan para sahabat. Itu kalangan Khawarij. Jadi pemahaman mereka, hafalan mereka luar biasa, tapi mereka runtuh hanya gara-gara hilangnya penghormatan mereka kepada para sahabat radhiyallahu anhum dan merasa bangga dengan kemampuan mereka, dengan pemahaman mereka. Ya, mereka tidak setuju ya dengan Muawiyah yang menentang Ali. Dan mereka juga tidak setuju dengan Ali yang menerima perdamaian dengan Muawiyah. Akhirnya kedua kelompok itu mereka vonis sebagai kafir. Ya, dengan ungkapan yang sering diungkapkan oleh para ulama, kalimatu haqqin yuradu biha batil ya. La hukma illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Kedua kelompok ini tidak berhukum dengan hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Ini pertama kali mulainya ucapan ini dipakai itu di zaman itu. Sampai sekarang sering digunakan oleh banyak kalangan. Itu awalnya di sana. Jangankan muslim-muslim kayak kita ya, para sahabat saja divonis kafir oleh kalangan Khawarij. Bisa dibayangkan ya. Jadi ketika menyimpang dari manhaj, runtuh semua ilmu tadi. Hifdzunnya, pemahamannya enggak ada gunanya lagi. Makanya salamatul aqidah wal manhaj ini anugerah. Ketika Allah diberikan akidah yang lurus, pemahaman akidah yang lurus, manhaj yang lurus, ini anugerah besar dalam fikih Islam. Ya, setiap ilmu akan membawa dia pada keselamatan. Tetapi ketika keduanya sudah rusak, maka rusak segalanya. Ya. Qatil hadirun al-kiram. Jadi itu ya. Jadi makanya salamatul aqidah wal manhaj ini dimasukkan oleh para ulama dalam fikih, ya. Di bagian pembahasan ini saya juga sering membahas tentang kamalul ladzah ya, tapi ini sebenarnya pembahasan yang hanya disampaikan oleh sebagian ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, saya sering banyak menukil dari beliau
ketika berbicara tentang al-fiqhu fid din, ya. Jadi beliau berdalil bahwasanya kamalul ladzah, seseorang itu mampu menikmati kelezatan ilmu itu termasuk fikih. Jadi kita kembali kepada persoalan. Jadi beliau kan sering mengatakan ya bahwasanya yang namanya ibadah itu ada kelezatannya. Dan kelezatan ibadah itu lebih daripada kelezatan makan dan minum. Itu sering diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sementara beliau mengatakan, menukil dari banyak ulama bahwasanya yang namanya ilmu itu kan ibadah sirriyah. Ya. Salat sir, ibadah hati. Salat sir dan ibadah hati. Salat yang enggak kelihatan, ibadah hati, kan sering disebutkan oleh para ulama begitu. Yang namanya ilmu itu adalah ibadah. Maka orang yang memiliki fikih, dia akan bisa menikmati ibadah dalam berilmu. Itu sebabnya banyak ulama yang kalau sudah menuntut ilmu itu dalam tanda kutip ya, itu seperti tergila-gila dengan ilmu. Ya, itu wajar saja, sangat wajar sekali. Ya, seperti Syekh Khalid Al-Matrafi, salah seorang murid dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, ya, sempat duduk bersama beliau belajar ilmu hadis. Ini beliau dikatakan oleh Syekh Utsaimin salah seorang di antara murid yang lebih alim dari beliau di bidang ilmu hadis. Tapi sayangnya orangnya khumul ya. Jadi artinya dia senangnya menyendiri. Tapi luar biasa. Dia itu setiap hari menghabiskan waktu 14 jam untuk baca. Jadi kalau waktu 24 jam, itu 14 jam itu enggak ada apa namanya? Enggak ada tawar-menawar. Jadi beliau kalau disuruh mengisi satu kajian di satu tempat, beliau akan perhitungkan jaraknya, jangan terlalu jauh. Ketika sampai di sana, syarat pertama, kalau sudah waktunya untuk membaca dia nggak mau diganggu. Ini waktu ta'lim, dia membaca dulu. Dan dia baca bukan untuk pengajar, bukan. Emang itu adalah kerjaan dia setiap hari. Selesai ngajar begitu juga. Mau dibawa pulang kalau waktunya ngajar disuruh nunggu dulu. Jadi 14 jam itu nggak bisa ditawar-tawar. Dan beliau itu meniru banyak ulama yang serupa dengan beliau, termasuk Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Ya, jadi Syekh Muhammad Nasiruddin Albani itu begitu memfokuskan beberapa jam dalam sehari itu hanya untuk membaca. Tapi beliau bahkan sering melangkahinya, artinya melebihinya. Ya. Misalnya suatu saat misalnya beliau mencari sebuah hadis. Beliau naik ke atas tangga. Kan perpustakaan itu ada yang bukunya tinggi-tinggi. Kemudian dia ambil buku, dia mau cari, sebelum turun dia buka dulu. Tiba-tiba ketika dibuka ada pembahasan penting. Beliau bisa terhanyut sampai 2-3 jam di atas tangga tanpa sadar. Ya, ini Syekh Al-Albani sampai seperti itu ya. Itu karena sudah, ini yang disebut dengan kamalul ladzah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Kalau orang faqih itu pasti semakin faqih seseorang akan mengalami ini, semakin mengalami. Ya, nggak sadar ya, buku dibawa kemana-mana sampai udah lecek-lecek ya. Jadi makanya kalau orang bukunya nggak lecek-lecek itu kurang ya, belum mengalami kamalul ladzah. Iya, ya, karena kalau orang sederhana itu buku itu dibawa kemana, apalagi buku kesenangan dia itu dibawa kemana-mana. Ya. Selanjutnya al-ulama warasatul anbiya, dikatakan di sini ulama itu adalah pewaris para nabi. Ini sebenarnya bahasannya ada di bagian bawah, makanya akan kita bahas bersama dengan hadis yang ada di bawahnya ya. Wa hasbuka hadhihi ad-darajata majdan wa fakhran wa bihadhihi rutbati syarafan wa dhikran. Jadi apa yang disebutkan di dalam hadis itu sudah menunjukkan betapa mulianya para ulama, betapa kedudukan ilmu itu merupakan sesuatu yang layak untuk dibanggakan, sesuatu yang mulia ya, sesuatu yang penuh dengan kehormatan. Fakama la rutbata fawqa rutbatin nubuwah, sebagaimana tidak ada tingkat yang lebih tinggi daripada kenabian. Fala syarafa fawqa syarafi warisitil karutbah, maka tidak ada kemuliaan yang melebihi kemuliaan daripada orang yang mewarisi ilmu kenabian tadi. Nanti akan kita bahas ya tentang al-ulama warasatul anbiya di bagian akhir hadis ini. Kemudian disebutkan satu hadis yang kemarin sudah saya sampaikan, lamma zukira indahu rajulani, ketika suatu saat Nabi diceritakan tentang dua orang, ahaduhuma abid wal akharu alim, ada yang ahli ibadah dan ada yang alim.
beliau mengatakan fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan seorang ulama dibandingkan seorang ahli ibadah seperti keutamaanku dibandingkan orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tapi dengan sanad yang dhaif. Diriwayatkan juga oleh Imam Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Waqtulifa fih, ya. Diperdebatkan juga ya, hasanahu ba'duhum wa dha'afahu ba'duhum. Sebagian ulama mengatakan hasan, sebagian ulama mengatakan itu hadis dhaif. Tapi apa yang disebutkan di dalam hadis ini nanti dijelaskan di dalam hadis lain tapi dengan ungkapan yang berbeda. Inti daripada hadis ini adalah menceritakan keutamaan seorang ulama dibandingkan dengan seorang ahli ibadah semata. Nah, hadis lain yang menceritakan tentang keutamaan ulama yang mencakup juga hadis yang sudah dibacakan tadi, ada ulama warasatul anbiya. Hadis yang sangat masyhur, populer di kalangan para thalibil ilm, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, fi riwayatin yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, salaka bihi tariqan min turuqil jannah, maka dia telah melampaui salah satu di antara jalan menuju surga. Ya, dalam riwayat Muslim dikatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi iman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, akan Allah mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang sering disampaikan berkaitan tentang keutamaan seseorang yang menuntut ilmu. Karena keutamaan ilmu itu diawali dari keutamaan menuntut ilmu itu sendiri, ya, mempelajari ilmu itu sendiri. Ketika seorang mempelajari ilmu, dia sudah berada di salah satu jalan menuju surga. Atau dengan upayanya tersebut Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Nah, di sini Imam Ibnu Hajar mengungkapkan satu ungkapan sedikit saja, ya, mengungkapkan satu ungkapan menjelaskan tentang hadis ini, bahwasannya ketika agak unik memang yang beliau sampaikan, ketika jalan menuntut ilmu itu akan memudahkan seorang menuju surga, maka ketika seseorang itu salah dalam menuntut ilmu, maka yang terjadi kebalikannya, akan termudahkan jalannya menuju neraka. Bisa dipahami di sini, ya, yang diungkapkan oleh beliau, ya. Ketika seseorang itu dimudahkan dengan menuntut ilmu untuk menuju surga, maka kalau dia salah jalannya macam-macam kan. Dia tidak ikhlas dia, ya, atau tidak mengikuti adab dalam menuntut ilmu. Pokoknya melakukan berbagai kesalahan dalam menuntut ilmu, maka justru jalannya bukan mudah ke surga, malah mudah ke neraka. Kan begitu. Salah niat, ya sudah. Ya, niatnya salah, jalurnya pun pasti salah. Hijrah itu kan membawa pada pengampunan dan surga juga. Tapi kalau salah, ujung-ujungnya juga neraka. Jihad fisabilillah juga begitu. Menuntut ilmu juga demikian. Maka harus hati-hati. Cuman bedanya yang lain dengan menuntut ilmu ini kan butuh panjang waktunya. Jadi kalau orang itu sudah tersesat dalam menuntut ilmu, itu persoalannya menjadi ruwet gitu. Salah milih guru, ya, kemudian salah niat, ya, salah dalam manhaj dalam menuntut ilmu. Sementara dia sudah di dalam konteks thalabul ilmi, ilmunya semakin dalam, yang dipelajari semakin banyak. Tapi justru dia semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kesesatannya semakin luar biasa. Dari yang sekedar amilu bid'ah menjadi da'in ila bid'atihi, kan begitu kalau salah dalam ilmunya. Tadinya hanya mengamalkan kebid'ahan misalnya, jadi akhirnya dia ngajak orang lain berbuat bid'ah. Wal iyadzubillah summa iyadzubillah. Jadi ini ungkapan Ibnu Hajar, ya, yang perlu diwaspadai oleh para penuntut ilmu agar kita jangan salah jalan. Makanya kita perlu mempelajari adab-adab menuntut ilmu. Kemudian disebutkan di sini wa innal malaikata la tadau ajnihataha. Malaikat itu semuanya menundukkan, ya, menundukkan sayapnya li talibil ilmi li ridallah anhu, untuk seorang penuntut ilmu, ya, karena keridhaan Allah terhadapnya, ya. Di dalam riwayat yang lain dikatakan li talibil ilmi ridha bima yasna, ya. Para malaikat itu menundukkan sayapnya untuk talibul ilmi ridham bima yasna, karena mereka meridhoi apa yang dilakukan oleh orang yang menuntut ilmu tadi. Ya, ini hadis ini nanti ada penjelasannya di bab tersendiri.
Wa innal alim la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardi. Tapi di sini kita akan ungkapkan bagian awalnya saja. Penuntut ilmu itu dimuliakan oleh para malaikat. Pemuliaan para malaikat terhadap ilmu itu sebenarnya sudah diawali sejak awal penciptaan Adam, ya. Bagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa idz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Ketika Allah menetapkan untuk menjadikan khalifah, manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, kan para malaikat langsung menyanggah, ya. Qalu ataj'alu fiha, ya Allah, kenapa engkau ciptakan di dalamnya may yufsidu fiha wa yasfikud dima, orang-orang yang akan merusak dan menumpahkan darah di dalamnya. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah langsung berfirman, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Lalu kemudian wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Lalu Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama makhluknya. Tsumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum ta'lamun. Kemudian ditanya kepada mereka, coba sebutkan ilmu kalian tentang makhluk-makhluk Allah ini. Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kami enggak bisa tahu apapun kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Kan begitu kata para malaikat. Kemudian Allah memerintahkan kepada Adam, ambihum bi asma'ihim. Falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Nah, ketika sudah dibuktikan bahwa Adam ternyata mengetahui ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah menegaskan, inilah yang kumaksud, ya. Aku mengetahui hal-hal yang gaib yang kalian tampakkan maupun yang kalian sembunyikan, ya. Dengan ilmu itulah Allah memuliakan Adam, yang mana ilmu itu tidak diberikan kepada para malaikat. Makanya ujungnya adalah idz kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Jadi diperintahkanlah mereka untuk bersujud kepada Adam. Ini kan para ulama mengatakan sujud di sini adalah sujud takrim, ya. Sujud menghormati, memuliakan Adam. Karena apa? Karena ilmu Adam. Jadi malaikat sudah memiliki ta'zim, penghormatan terhadap ilmu itu semenjak kejadian penciptaan Adam tadi. Sehingga setiap ada orang yang nuntut ilmu, maka malaikat langsung tunduk. Ini dia, ya, orang yang dimuliakan oleh Allah dengan ilmunya. Mereka akan memuliakan para penuntut ilmu sebagaimana mereka, para malaikat dulu juga memuliakan Adam alaihissalam dengan ilmunya. Ya, jadi bisa dipahami, ya, di sini tentang kemuliaan orang yang menuntut ilmu itu luar biasa, ya. Ya, kalau kita bayangkan merinding gitu, ya. Bahwa kemuliaan itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penuntut ilmu, ya. Itu sudah dari jauh sebelum penciptaan diri kita semua, ya. Diawali dari penciptaan Adam. Nanti penjelasannya akan kita lanjutkan insyaallah. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Ketika mulai menuntut ilmu sudah dimuliakan oleh para malaikat. Ini akan dijelaskan maknanya. Dan ketika orang itu sudah berilmu lalu mengajarkan ilmunya, yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Al-hitan fi jawfil ma' wa fi riwayatin hatta al-hitan fil ma'. Sampai ikan-ikan di dalam air, ya. Wa hatta namlata fi juhriha, sampai semut di lubangnya. Tapi tambahan ini dinyatakan dhaif oleh Syekh Albani dalam silsilatul ahadits ad-dhaifah, ya, tambahan semut, ya. Riwayat tentang semut di lubangnya. Tapi ini tidak mengurangi makna hadis, ya, sahih atau tidak sahih. Intinya pokoknya didoakan oleh seluruh yang di langit dan di bumi. Tentang lafalnya mana saja yang disebutkan, intinya semuanya, ya, yang di langit dan di bumi itu akan memohonkan ampun kepada orang yang sudah mengajarkan ilmunya. Jadi derajatnya lebih tinggi, bukan dimuliakan lagi tapi didoakan oleh yang di langit dan di bumi. Karena seluruh hayawanat, ya, selain manusia, ya, dan jin, itu memang diciptakan untuk beribadah. Dan salah satu di antara bentuk peribadatan mereka adalah tunduk kepada manusia, ya. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Jadi istighfar ini bagian dari ketundukan mereka di satu sisi, dan yang kedua karena seorang alim itu adalah orang-orang yang bisa
menciptakan islah di muka bumi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang mampu menciptakan islah di muka bumi, perbaikan di muka bumi. Siapa yang mampu menghindari ifsad? Hanya orang-orang yang berilmu. Innallaha katabal ihsan fi kulli syai', karena kita setiap muslim diperintahkan berbuat ihsan dengan segala sesuatu. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita berilmu. Ketika orang-orang berilmu itu mengamalkan ilmunya, mengajarkan orang kebaikan, maka yang tersebar adalah islah di muka bumi ini. Ya. Secara lebih detail kira-kira begini. Ya, setiap ulama itu kan mengajarkan tentang kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, mencegah orang berbuat jelek, ya, mengajarkan orang berbuat kebaikan. Setiap kali dia mengajarkan kebaikan kepada manusia, maka manusia minimal akan bisa melaksanakan yang diwajibkan Allah, melaksanakan yang disunnahkan Allah dan Rasulnya. Ya. Dia selamat dari dosa meninggalkan yang wajib. Dia juga selamat dari dosa melaksanakan perbuatan-perbuatan mungkar. Diingatkan dari yang tadinya dia nggak tahu ini haram, ini dilarang, ini maksiat. Dan ketika sudah tahu itu maksiat, ditambah lagi dengan tarhib. Kan ini kerja ulama ya, targhib dan tarhib ya. Udah tahu ini wajib, ini sunnah, ya, ini haram, ini makruh, ini syubhat, kan nggak cukup di situ. Para ulama juga melakukan targhib wa tarhib, menyampaikan firman Allah, hadis-hadis Nabi, ya, yang mengecam perbuatan ini, menjelaskan dosa ini, dosa itu. Maka jangan pernah bosan dengan nasihat para ulama, ya, para khutbah, para asatidzah, ya, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Pekerjaan mereka. Justru inilah yang menimbulkan ghufran, ampunan buat mereka. Berapa banyak manusia yang diselamatkan dari perbuatan-perbuatan mungkarnya. Yang kalau enggak karena mereka, manusia-manusia ini akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Mereka berzina saja, nanti hujan di langit bisa dihentikan. Betul ya? Mereka melakukan perbuatan maksiat tertentu, meninggalkan kitab Allah, meninggalkan hukum-hukum Allah, ya, bisa dihukum kita dengan pacaklik, bisa dihukum kita dengan jaur sultan, ya, para pemimpin yang kemudian berbuat, kemudian asqam allati lam takun min aslafihim, penyakit-penyakit yang belum pernah ada, yang sekarang apa itu? Corona tahun berapa itu? Oh itu bukan mobil dia. Penyakit corona itu luar biasa. Itu salah satu, hanya salah satu di antaranya. Itu semuanya muncul dari mana? Dari di antaranya dari kerusakan di muka bumi. Karena itu ditegaskan di dalam hadis, bukan kita yang ngomong. Ditegaskan di dalam hadis-hadis sahih. Yang bisa mencegah itu terjadi siapa? Para ulama. Kalaupun mereka tidak bisa mencegah semuanya, paling tidak meminimalisir, paling tidak memperlambat. Kalaupun suatu saat akan datang juga, ya, karena maksiat itu nggak dapat dicegah, bersebarnya zina nggak dapat dicegah, bersebarnya kemaksiatan nggak dapat dicegah. Minimal para ulama ini bisa memperlambat munculnya itu. Makanya ya astaghfirullahu man fis samawati wa man fil ard. Kalau bumi ini sudah rusak, yang akan mengalami kerusakan atau bahayanya siapa sih? Manusia dan seluruh binatang gitu ya. Betul ya? Binatang di laut, di hutan, di mana-mana juga akan mengalami. Dan ketika mereka terselamatkan oleh nasihat para ulama, maka pada saat itu mereka memohonkan ampun kepada para ulama. Jadi bisa dipahami di sini ya, yang dimaksud di situ. Kemudian selanjutnya, ini yang saya maksud tadi, wa inna fadlal alim 'alal 'abid, keutamaan seorang ulama dibandingkan ahli ibadah, kafadlil qamar, seperti keutamaan bulan, ala sairil kawakib, dibandingkan dengan seluruh benda-benda langit, seluruh bintang-bintang. Ya, karena qamar itu bisa menyinari ke tempat yang jauh sekali, sementara kawakib itu hanya menyinari sekitarnya saja. Jadi ahli ibadah bisa memberi manfaat gak? Bisa, cuman levelnya sedikit saja. Karena orang kalau ahli ibadah, apalagi sudah makin zuhud, ya, makin dalam ibadahnya, malah kadang-kadang mengulangi pergaulan, jarang ngomong, khusyuk ibadah sendiri kan gitu ya. Ya, sementara seorang ulama, kalaupun dia ahli ibadah, dia tidak akan mungkin bisa meninggalkan yang namanya at-ta'allum wa ta'lim. Tidak mungkin. Ya, dia akan banyak bergaul dengan manusia, dia akan mengajarkan ilmu kepada umat manusia. Sehingga manfaat yang diberikan oleh para ulama jauh lebih besar daripada ahli ibadah. Nah, kemudian ini yang dimaksud dengan hadis yang sebelumnya, yang maksud dalam bagian hadis ini,
Wa innal ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Sementara para nabi itu tidak mewariskan dirham maupun dinar. Wa innama warathu ilma. Yang diwariskan adalah ilmu. Faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafir wa fi riwayatin bihadzin wafir. Siapapun yang mengambilnya maka dia telah mengambil dalam jumlah yang cukup, dalam jumlah yang banyak. Ikhwas fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kemuliaan para ulama dari umat Rasulullah, khusus bagi umat Rasulullah. Keutamaannya tidak diberikan kepada orang-orang sebelum Nabi. Seperti keutamaan ini. Karena para ulama menjelaskan, di sana ada hadis, tapi hadis itu dhaif, la aslalahu maudhu' ya, yang menyebutkan ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Ulama umatku seperti para nabi Bani Israel, ya. Ini, hadis ini dinyatakan oleh para ulama, sebagian mengatakan maudhu', sebagian mengatakan mungkar, bahkan ada yang mengatakan la aslalahu, tidak ada asalnya. Tetapi makna dari hadis tersebut ada, ya. Makna sebagian di antara makna di antara hadis tersebut ada di dalam hadis ini, ya, bahwasanya memang para nabi dahulu itu yang mewarisi mereka itu para nabi. Ya, makanya wa waritha Sulaiman Daud, ya. Sulaiman itu mewarisi kenabian dari Daud. Demikian juga Zakaria. Inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati akhana fahab li min ladunka waliya yarisuni wa yarithu ali Yaqub. Jadi Zakaria begitu ketakutan karena khawatir enggak memiliki keturunan, beliau berdoa kepada Allah untuk diberikan keturunan yang akan menjadi penerusnya, yang akan mewarisi dari beliau. Jadi warisan yang diberikan oleh oleh para nabi itu kemudian diwarisi lagi oleh para nabi berikutnya. Bahkan ada di antara para nabi itu yang anak beranak, ya, seperti Zakaria dengan Yahya, seperti Syuaib dengan Nabi Yusuf, seperti Ibrahim dengan Ishak dan Ismail. Ini anak beranak. Ada juga yang sezaman seperti Musa dengan Harun, ya. Tapi mereka saling mewarisi. Diwarisi oleh para nabi berikutnya. Sementara setelah zaman nabi itu gak ada nabi lagi. Maka satu-satunya yang akan mewarisi kenabian itu adalah para ulama. Ini dicukupkan langsung, dipaskan saja atau bisa inikan sedikit, dipaskan saja. Diazankan dulu. Nanti berarti takhirul isya. Tapi takhir nggak apa-apa. Jadi masalah. Jadi itu ya. Jadi warisan yang diterima oleh oleh para ulama itu seperti warisan nubuwah yang diterima para nabi dari para nabi sebelumnya. Tapi karena tidak ada kenabian sesudah nabi, maka yang diwariskan oleh nabi adalah ilmu. Sehingga para ulama di zaman Nabi Muhammad SAW, dari umat Muhammad SAW memang memiliki kedudukan dalam ilmu seperti para nabi di kalangan Bani Israel. Mereka sebagai pewaris dari para nabi sebelumnya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Cukupkan di sini dulu. Mungkin kita akhiri dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya mungkin selanjutnya kalau ada pertanyaan dari sebagian ikhwah dipersilakan. Ya, silakan. Siapa dulu? Saya belum banyak kenal soal nama-namanya. Siapa namanya? Hasbullah. Nah, tafadhal Hasbullah. Ya. Ya, alhamdulillah. Lazzatul ilmi ini makanya kenapa saya sebutkan di bahasan itu di bagian akhir, ya. Dan ini tidak banyak dibahas oleh para ulama, masuk dalam bagian ilmu fikih. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memasukkannya. Karena bagi beliau lazzatul ilmi, ya, itu seperti al-khusyuk dalam salat. Ya, al-khusyuk di dalam salat, seperti kekhusyuan di dalam salat. Ya. Innaha lakabiratun illa alal khasyin, ya.
Salat itu menjadi berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, begitu juga talabul ilmi itu akan menjadi berat kecuali bagi orang-orang yang sudah merasakan lazzatul ilmi, ya. Kalau dalam hal lain tanda kutip itu seperti kecanduan, ya. Orang yang kecanduan tapi dalam makna yang positif itu dengan ilmu. Ya, semua persoalan yang berkaitan dengan kekhusyuan di dalam salat itu juga yang berlaku di dalam ini secara umumnya, ya, secara umum. Ya, jadi ini persoalan hati. Jadi bagaimana seseorang bisa mencintai sesuatu kalau dia tidak mengakrab-akrabkan dirinya dengan sesuatu tersebut. Ya, seseorang harus mengetahui, harus terus belajar dan belajar, kemudian dia mendapatkan banyak hikmah, kemudian dibukakan oleh Allah pintu-pintu fikih di dalam otaknya. Karena yang namanya fikih Allah berikan, ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu memang betul-betul anugerah gitu. Kadang-kadang seseorang bisa menyadari satu makna fikih itu di tempat yang tidak seharusnya, di saat yang tidak seharusnya. Ketika Allah menghendaki terjadi. Maka banyak para ulama yang menyadari tentang fikih. Imam Syafi'i lagi asik-asik tidur, tiba-tiba bangkit, kan dia dibukakan oleh Allah fikih tentang satu persoalan, kan begitu. Ya, jadi para ulama banyak yang mendapatkan fikih dibukakan oleh Allah pintu ilmu itu di saat-saat yang tidak lazim. Jadi oleh sebab itu ketika seseorang itu banyak belajar, dengan belajar dan belajar terus, kemudian dibukakan kepada dia pintu-pintu fikih, dia akan merasakan kelezatan dari menuntut ilmu itu sendiri. Dibukakan oleh Allah hikmah, dibukakan pintu hatinya untuk pemahaman, dibukakan pintu hatinya untuk hafalan. Begitu kan, biasanya yang bikin bosan tuh nggak hafal gitu kan. Ya, paham, ya. Iya kan? Betul ya. Baca nggak paham-paham, ya. Kitab satu kutip kecil dari dulu nggak tamat-tamat, misalnya baca nggak bisa paham dari awal sampai akhir, kan itu yang membuat kita akhirnya kadang-kadang jenuh, ya. Ya, maka kita selalu memohon kepada Allah. Ketika membahas tentang mayuridillahu bihi khairan, itu saya selalu menegaskan satu hal yang kadang-kadang kita suka lalai. Ya. Ketika membahas hadis ini, kita kan banyak terfokus pada fikihnya, tapi kita lupa dengan mayuridillahnya, ya. Kita lupa meminta kepada Allah supaya Allah itu memfaqihkan kita. Kan man yuridillahu bihi khairan. Yang Allah inginkan, maka akan Allah faqihkan seseorang. Berarti semuanya bergantung kepada kehendak Allah, ya. Jadi ketika kita belajar, lebih banyak kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan aku pemahaman dalam agama, ya. Kita berdoa sendiri, meminta doa dari orang-orang yang saleh, minta doa dari guru kita, kan begitu ya. Kalau di zaman Nabi ada Nabi yang mendoakan para sahabat, seperti doa kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Nah, di sini kita berdoa kepada Allah. Kita tentu nggak bisa lagi mengharapkan doa dari Nabi SAW karena kita tidak hidup di zaman beliau. Tapi kita bisa banyak berdoa kepada Allah, minta doa, ya. Kalau kita belajar dari seorang guru, tolong doakan saya supaya gampang menghafal. Gak apa-apa, ya. Minta doa kepada orang tua, tolong jangan minta doa sama orang tua, Bu, doakan saya dapat rezeki yang banyak, ya. Biar bisa membahagiakan ibu bapak, ya. Memang bagus sih, ya. Tapi kenapa kok doa dari orang tua kok melulu persoalan itu? Ya. Banyak di antara kita yang kalau minta doa sama orang tua, ya Allah, Pak, Bu, tolong doain ya supaya saya cepat ngapal Qur'annya, ya, supaya saya gampang memahami Islam. Jarang nggak? Padahal itu yang paling penting kan. Ya, jadi untuk bisa merasakan kelezatan ilmu, kita harus banyak tabahur di dalam ilmu itu sendiri. Harus sampai kepada tahap dibukakan bagi kita fikih ilmu, diberikan kemudahan bagi kita untuk menghafal, diberikan kemudahan. Disitulah kelezatan ilmu akan bisa kita rasakan. Makanya itu di bagian akhir itu, ya. Itu bukan hanya sekadar orang yang lurus, orang yang mustaqim, tapi betul-betul memang orang yang Allah kehendaki. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, tidak setiap orang yang ingin juga akan dibukakan oleh Allah, kan gitu. Tidak sama kapasitasnya dibukakan antara satu dengan yang lain. Mentang-mentang dia pintar, kemudian ilmu agama dibukakan lebih lebar, berarti belum tentu. Ya. Belum tentu, ya. Banyak orang yang kelihatannya pandir, ya, ngapal susah, apa susah. Kan sejarah para ulama penuh kayak gitu, ya. Ustaz, ya.
Abul Izzi Al-Hanafi, ya. Kemudian ada seorang ulama yang dulu asal dari Indonesia, Yusuf Al-Jawi, kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali, dan sebagian riwayat, tapi ini riwayatnya masih mukhtalaf, tentang Ibnu Hajar Al-Asqalani. Banyak ulama-ulama yang di awal hidupnya itu seperti orang yang jauh dari ilmu gitu ya. Nah, tapi ketika Allah bukakan, terbuka pintu-pintu ilmu bagi mereka. Jadi itu saja. Allahumma fiik. Ada yang lain? Dari belakang? Oh iya, jazakallah khair. Ini ada pertanyaan, ketika ada penuntut ilmu yang jatuh dalam kemaksiatan kemudian dia bertobat kepada Allah, apakah orang tersebut tetap mendapatkan hukuman dari Allah, dan bagaimana kita tetap istiqomah agar tidak jatuh dalam kemaksiatan? Wah, kalau hukuman itu bukan ini kita, bukan kapasitas untuk kita mengetahuinya, ya. Ya, ketika orang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika taubat itu memenuhi persyaratan dan kemudian Allah memberikan taubat kepadanya, maka Allah yang akan mengatur apa saja yang akan terjadi pada dirinya. Bisa saja dia diberikan ujian-ujian di dunia ini sebagai pengampun dosa buat dirinya, ya. Bisa saja dia melakukan amal-amal soleh yang akan menghapuskan dosa-dosa dia. Bisa saja dia itu mengajarkan ilmu kemudian dimintai ampunan oleh murid-muridnya, ya. Dan ingat bahwa seorang ulama juga akan dimintai ampunan oleh seluruh yang ada di langit dan di bumi. Jadi pengampunan, jalur pengampunan itu banyak sekali, ya. Jadi itu bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi itu bukan kapasitas kita untuk mengetahuinya. Apakah Allah akan menghukumnya di dunia ini, ya, dengan hukuman tertentu sebagai pengampunan buat dirinya, atau akan diampuni melalui cara-cara yang lain, kita gak ada yang tahu. Nah, jadi termasuk ampunan tadi, ya, ampunan dari seluruh makhluk yang di langit dan di bumi. Nah, cuman ini jangan dipahami, ya ada sebagian di antara orang yang nyeleneh memahami ini, ya, dia sampai mengatakan begini, ya, enaknya jadi ulama tuh kayak gitu, ya, akan diampuni oleh makhluk yang di langit dan di bumi. Jadi ya kalau ulama itu nggak perlu banyak-banyak baca istighfar, udah banyak yang mintain ampun buat dia. Ya, jadi ini salah, ini pemahaman salah ini, ya. Nah, ya saya pernah mendengar, ya, ada orang menjelaskan seperti itu, ya. Ini salah, ya. Padahal orang itu dikenal ahli fikih, ya. Orang itu dikenal ahli fikih, ya, ahli tafsir, tapi kok memahami seperti itu. Ini salah kaprah. Ini kalau sudah manhaj salah, itu ya seperti ini dalam memahami. Ya, tidak dalam kapasitas dia seharusnya memahami seperti itu. Ya. Nabi SAW yang udah ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, istighfarnya 70 lebih, bahkan sampai 100 kali dalam sehari. Masa kualitas kita ini nggak perlu istighfar, ya? Hanya gara-gara kita mengajarkan ilmu. Waliyazubillah summa billah. Ini hanya menunjukkan keutamaan, ya, bukan nyuruh kita nganggur. Mentang-mentang sudah jadi ulama, nanti banyak anak murid kita yang mintain ampun buat kita, ya. Wah, amalan kita aja belum tentu diterima, ilmu kita juga belum tentu benar. Mau sok-sokan menjustifikasi bahwa kita pasti dapat ampunan dari Allah melalui pemohon ampun dari para makhluk Allah, belum tentu, ya. Kan semua itu bergantung keikhlasan. Kalau nggak ada keikhlasan, nggak dapat semua keutamaan itu, ya. Tapi intinya itu bisa menjadi jalan, kita nggak tahu, ya. Jadi orang yang, ya, setiap kita niscaya berbuat maksiat, siapapun di antara kita niscaya berbuat maksiat, ya. Orang ulama besar sekalipun yang sudah banyak ilmunya terjebak dalam kemaksiatan, bahkan ada di antara mereka yang kemudian murtad, lalu kemudian mereka kembali masuk ke dalam Islam dan mata alal Islam. Sejarah membuktikan banyak, ya, orang-orang yang pernah hidup di dunia ilmu kemudian terjebak dalam dunia kemaksiatan dan seterusnya. Semua kita niscaya, ya, bisa terjebak. Dan yang namanya maksiat itu kan luas. Jangan pandang hanya dari maksiat yang kita lihat saja. Mungkin orang terbalut terus dalam kesolihan, ya, tiap hari mengajarkan ilmu, tapi dia melakukan kemaksiatan yang tidak pernah dilihat orang banyak. Kemaksiatan yang jauh lebih besar, tapi tidak pernah dilihat orang banyak. Kita nggak pernah tahu. Jadi sekali lagi semua kita niscaya melakukan. Siapapun yang melakukan itu, ya, selama dia bertobat, insya Allah akan dibukakan pintu taubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Istiqamah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Istiqomah itu PR kita seumur hidup, ya.
Ya, kalau kita membahas tentang istiqomah nanti butuh panjang lagi nih penjelasannya ya. Bagaimana supaya kita istiqomah ya. Ya, yang jelas berdoalah kepada Allah banyak-banyak ya. Salah satu di antara rizki seorang mukmin adalah istiqamah. Makanya dalam salah satu doa itu ada warzuqnal istiqamah. Ya Allah berikanlah rizki kami berupa istiqamah. Ya, jadi orang banyak menganggap yang namanya rizki itu kenikmatan dunia kerunawi, padahal tidak ada rizki yang lebih besar daripada istiqamah. Jadi kalau kita minta rizki kepada Allah, jangan lupa minta rizki istiqamah kepada Allah. Ya. Jadi ini pembahasannya panjang, tapi saya hanya akan jawab dengan satu saja ya, dengan doa Nabi SAW yang selalu beliau baca dalam keadaan beliau duduk terbaring, yaitu ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang paling banyak dibaca Nabi ya. Jadi kalau kita merasa diri kita susah istiqomah, kok jarang baca doa ini, itu berarti keterlaluan ya. Karena Nabi saja selalu membaca doa ini di setiap waktu. Ini doa yang paling banyak dibaca Nabi di setiap kondisi. Karena kita nggak tahu di wilayah mana kita bisa terjebak dalam kesalahan. Ya, orang yang mustaqim akidahnya bisa tiba-tiba terjerumus dalam kesalahan. Ya, jadi kita nggak pernah tahu. Jadi jangan pernah merasa kita akan aman dari ketersesatan, kemaksiatan, keluar dari istiqomah. Nggak ada yang di antara kita yang bisa merasa aman. Imam Muqatil, seorang ahli tafsir, ya, gara-gara dia berdebat dengan seorang Mu'tazilah, ya. Yang Mu'tazilah ini kalah sama dia. Kalah berdebat sama dia. Tapi begitu dia pulang, perdebatan itu diulang lagi di imajinasinya, perdebatan imajiner. Akhirnya kalau dia bertanya gini, saya jawab kemana? Dia bertanya gini, akhirnya dia menjadi seorang mujassimah. Ya. Terperangkap dalam pemahaman mujassimah karena dia nggak bisa mempertahankan argumentasinya sendiri, padahal nggak ada yang menggugurkan ini. Karena syubhat. Coba bayangin, berdebat, menang debat, malah akhirnya dia sendiri yang terkalahkan oleh syubhatnya. Waliyadzubillah. Jadi nggak ada di antara kita yang bisa. Ya, saya nggak tahu sejarah bagaimana selanjutnya, tapi ini salah satu di antara yang pernah terjadi pada ulama, ya, pada ulama besar, ya. Kita tentu ini berhusnudzon, beliau wafat sudah tidak lagi memiliki pemahaman tersebut. Tapi ulama yang terkena syubhat kayak gini juga banyak ya, dalam catatan sejarah. Jadi itu saja, mungkin ada yang lain? Ya. Mungkin satu pertanyaan lagi kalau ada, silakan. Ada apa? Ada? Yang mana itu? Yang mana? Pembahasan yang mana? Oh iya. Taubatnya. Iya. Ibadah atau taubat ini? Taubat atau ibadahnya? Ibadahnya. Dia bertobat, apa tanda? Harusnya ditanyakan ada tandanya taubatnya kelihatan atau enggak ya? Karena ibadah dengan taubat itu sendiri-sendiri ya. Kalau ibadah kita nggak ada yang tahu, kalau kedin ya. Tapi kalau taubat ya, meskipun taubat itu yang tahu apakah seorang itu taubat atau tidak hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi para ulama sering menjelaskan tentang ciri-ciri ya, ciri-ciri orang yang taubatnya diterima ya. Tentunya secara zahir yang bisa terlihat seperti para ulama yang menjelaskan tentang apakah haji seorang itu mabrur atau tidak, ya kan kita nggak ada yang tahu tuh, ya. Haji mabrur itu sama dengan orang yang taubatnya diterima, ya. Kalau mau kita bicara juga tentang ibadah diterima, tapi ibadahnya terlalu kompleks, ya, pembahasan tersendiri. Itu bisa dilihat dari bagaimana dia setelah pulang dari haji, ya. Maka setelah itu ibadahnya semakin baik. Apakah itu selama ini maksiat yang banyak dilakukan kemudian ditinggalkan, atau justru kebalikan, ya. Ya, ada orang yang begitu khusyuk segala macam berangkat haji, pulang haji malah aut-autan. Ada yang gitu ya, enggak karu-karuan. Ya, haji ada yang waktu berangkat itu sepertinya selebor. Ya, pas pulang dari haji tiba-tiba berubah. Kan kita nggak ada yang tahu apa yang terjadi di tengah pelaksanaan hajinya tadi. Mungkin dia sedikit ilmu segala macam, tapi begitu di sana dibuka oleh Allah pintu taubatnya, dia haji dengan sebaik-baiknya, pulang dia dalam keadaan berubah. Nah, ini salah satu ciri bahwa hajinya
mabrur, bahwa taubatnya itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwa ibadahnya makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi itu hanya ciri ya. Ciri saja. Kita nggak bisa memastikan kan gitu ya. Karena baik tidaknya seseorang itu hanya Allah yang mengetahui. Tapi secara ciri zahirnya itu seperti itu. Ya. Ya Allah maaf. Itu saja mungkin insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.